teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laila Mutiara Burhan dengan NIM 2222100068 kelas AK22C1 akan mempresentasikan bisnis model kanvas dari usaha saya, yaitu produk bola-bola tape. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kerangka bisnis model kanvas dari bola-bola tape, apakah kalian tahu apa bisnis model kanvas itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa bisnis model kanvas adalah sebuah alat yang sangat berguna dalam dunia bisnis. Bayangkan saja, ini seperti sebuah peta yang memadu kita untuk memahami dan merancang bisnis kita secara menyeluruh. BMJ menyajikan model bisnis dalam bentuk visual yang mudah dipahami, sehingga kita bisa melihat semua komponen bisnis kita dalam satu pandangan. Nah, ada 9 elemen utama nih dalam pembuatan kerangka bisnis model kanvas. Apa sajakah itu? Yuk kita pelajari. 9 elemen utama dari bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner. Key partner meliputi siapa saja mitra strategis Anda, siapa yang bisa membantu Anda menjalankan bisnis, dan apa jenis kemitraan yang Anda miliki. Misalnya, kamu dapat memilih untuk bekerja sama dengan teman yang memiliki produk berbeda tapi berhubungan dengan produk yang kamu jual. Kamu bisa memilih bekerja membangun bisnis bersama-sama, atau mungkin hanya sekedar hubungan bisnis antara supplier atau pemasok bahan dasar dengan bisnis kamu. Selanjutnya ada key activities. Key activities meliputi apa saja aktivitas utama yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan model bisnis, dan aktivitas apa yang paling penting untuk menciptakan dan menyampaikan proposisi nilai. Nah, tindakan atau aktivitas apa yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan bisnis kamu? Misalnya, kamu perlu melakukan desain produk dan kemasan. Bagaimana kamu ingin mengirimkan produk yang kamu buat? Apakah dari ojek online, jasa ekspedisi, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada key research. Key research meliputi apa saja aset yang paling penting bagi bisnis dan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Nah, di sini kamu juga perlu menuliskan daftar sumber daya yang dimiliki dan daftar sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam membangun bisnis. Apakah itu tenaga kerja dari karyawan atau modal dari tabungan dan pinjaman bank? Apakah produk kamu membutuhkan hak cipta atau perlu membuka toko baru? Apakah perlu membeli atau menyewa mesin? Nah, kemudian di slide berikutnya ada cost structure. Cost structure meliputi apa saja biaya terbesar dalam bisnis Anda dan bagaimana Anda mengelola biaya, serta apa struktur biaya yang paling efisien untuk model bisnis Anda. Di sini artinya mengidentifikasi semua biaya pemasukan dan pengeluaran dari operasional bisnis yang kamu jalankan. Catat semua pengeluaran, baik biaya tetap ataupun biaya variabel yang perlu dikeluarkan. Lalu dengan biaya yang sudah dikeluarkan, apakah harga jual produk kamu sudah sesuai atau belum? Dan juga tentukan pembayaran seperti apa yang memudahkan kamu dan pelanggan. Hitung juga perkiraan pendapatan yang akan kamu dapatkan dari penjualan yang dilakukan. Nah, di sini kamu juga bisa menentukan fokus dari bisnis kamu. Apakah berfokus pada keuntungan yang kamu ingin dapatkan atau pada nilai kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada value proposition. Meliputi nilai apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan, apa yang membuat produk atau jasa Anda berbeda dari pesaing, dan bagaimana Anda memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini setelah kamu sudah mengetahui siapa yang menjadi target audiens, maka langkah selanjutnya adalah memikirkan apa saja solusi yang bisa kamu berikan untuk mereka. Pada elemen ini, bisnis perlu memikirkan produk apa yang akan dijual kepada pelanggan, seperti produk seperti apa yang bisa menjawab kebutuhan pelanggan, layanan seperti apa yang bisa kamu berikan kepada pelanggan, dan terakhir nilai atau manfaat yang kamu inginkan untuk mereka rasakan. Selain itu, produk yang kamu bawakan juga harus memiliki keunikan dan berbeda dari yang sudah ada di pasaran. Proposisi nilai yang kamu berikan bisa berupa harga, layanan, desain, produk, atau packaging yang menarik dan berbeda dari yang lainnya. Kemudian ada revenue stream, meliputi dari mana sumber pendapatan Anda, bagaimana Anda menghasilkan uang dari pelanggan. Nah, maksudnya dalam elemen ini berisi bagaimana kamu akan mendapatkan keuntungan kamu, apakah dari pelanggan yang hanya satu kali membeli produkmu atau dari pelanggan yang terus membeli produk yang kamu punya. Selain dari penjualan, kamu juga bisa mendapatkan sumber pendapatan dari aset yang kamu jual, misalnya saham. Beralih ke slide selanjutnya, yaitu ada channels. Bagaimana Anda menjangkau pelanggan, saluran apa yang Anda gunakan untuk menyampaikan proposisi nilai Anda, dan bagaimana Anda mengintegrasikan berbagai saluran yang Anda miliki.
Di sini kamu perlu menentukan channel apa yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Channel yang digunakan untuk sesuai dengan target audiens yang dituju. Mengetahui channel mana yang sering digunakan oleh target audiens dan dapat memudahkan kamu dalam menjangkau dan membangun komunikasi dengan konsumen. Selain itu, channel yang kamu gunakan perlu sesuai dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada customer relationship. Meliputi jenis hubungan apa yang Anda bangun dengan pelanggan, bagaimana Anda berinteraksi dengan pelanggan, misalnya personal, otomatis, self-service, dan bagaimana Anda mempertahankan pelanggan. Di dalam bisnis tentunya hubungan pelanggan atau customer relationship adalah hal yang perlu kamu bangun. Namun seperti apa hubungan yang ingin kamu bangun dengan konsumen atau pelanggan? Terdapat beberapa tipe hubungan dengan konsumen, yaitu personal assistant, atau berinteraksi dengan pelanggan secara langsung untuk membantu mereka menemukan produk yang tepat bagi kebutuhan mereka. Ada dedicated personal assistant, setiap pelanggan memiliki personal asistennya masing-masing. Kemudian ada self-service, tidak memiliki hubungan dengan pelanggan, tetapi memberikan pelayanan yang mereka butuhkan. Dan ada communities, membuat komunitas untuk para pelanggan bisa berkomunikasi, berdiskusi, dan membantu satu sama lain mengenai produk yang kamu jual. Dan terakhir ada customer segments, meliputi siapa yang menjadi target pasar Anda, apa kebutuhan dan masalah yang ingin mereka selesaikan, dan bagaimana Anda mengelompokkan pelanggan Anda. Menentukan customer segment akan membantu bisnis dalam menentukan produk apa yang bisa kamu buat, agar kebutuhan dari audiens terpenuhi dan menciptakan customer relationship yang baik. Tentu saja kamu tidak membuat produk secara asal-asalan dan tanpa manfaat, bukan? Oleh karena itu, kamu perlu memulainya dengan mengidentifikasi pain point dan mengenal karakteristik dari target audiens kamu. Sebelum masuk ke kerangka bisnis model Canvas, kita bahas dulu mengenai sekilas tentang produk bola-bola tape itu apa. Nah, bola-bola tape adalah camilan manis yang terbuat dari bahan dasar tape singkong. Tape singkong ini kemudian dibentuk bulat-bulat, lalu dilapisi dengan tepung dan digoreng hingga berwarna kecoklatan. Rasanya yang manis dan legit, serta teksturnya yang lembut dan memiliki berbagai varian rasa. Nah, di slide selanjutnya, ini dia bisnis model Canvas bola-bola tape. Yang pertama ada key partner. Di sini key partner yaitu supplier bahan baku. Saya membeli tape itu di pasar. Kemudian ada toko bahan kue, toko plastik, dan reseller. Selanjutnya ada key activities. Key activities dari bisnis model Canvas bola-bola tape itu ada produksi bola-bola tape, pemasaran dan promosinya, serta pengelolaan hubungan dengan reseller dan pelanggan. Kemudian ada key research. Key research dari bisnis model Canvas bola-bola tape meliputi bahan baku yang berkualitas dan tim yang kompeten. Jadi di sini kami menggunakan bahan baku yang berkualitas serta karyawan-karyawan yang kompeten dan ahli dalam membuat bola-bola tape. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu biaya pembelian tape, biaya pembelian bahan-bahan variabel atau bahan-bahan pembantu lainnya. Serta ada biaya operasional, yaitu biaya delivery antara saya dengan reseller. Terus kemudian ada biaya pemasaran seperti biaya kuota untuk promosi di media sosial. Kemudian ada value proposition dari bisnis model Canvas bola-bola tape, yaitu meliputi cemilan sehat dan lezat, harganya terjangkau, makanannya bergizi, produk lokal yang menggunakan bahan berkualitas, serta varian rasa yang unik. Nah, selanjutnya ada customer relationship dari bisnis model Canvas bola-bola tape, meliputi pelayanannya yang ramah, program royalitas, serta interaksi melalui media sosial. Kemudian ada channel, yaitu outlet, media sosial, event, atau bazar makanan. Selanjutnya revenue stream. Revenue stream dari bisnis model Canvas bola-bola tape meliputi penjualan langsung, penjualan online, serta penjualan melalui reseller. Terakhir ada customer segment, meliputi anak-anak, remaja, mahasiswa dan pelajar, pencinta camilan manis, dan penggemar kuliner lokal. Slide ini menjelaskan mengenai bahan dan alat yang digunakan. Bahannya yaitu ada tape, tepung terigu, susu, coklat, keju parut, serta tepung roti. Dan alatnya yaitu wadah berukuran sedang, mangkok, dan juga sendok. Cara membuat bola-bola tape. Yang pertama, siapkan tape ke dalam wadah berukuran sedang, lalu lumatkan dan buang sumbunya. Masukkan tepung terigu, susu, dan keju parut, lalu aduk atau uleni hingga tercampur.
Yang kedua, potong dadu coklat untuk isiannya. Kemudian ambil secukupnya adonan tape, pipihkan dan beri coklat untuk isian. Lalu bulatkan sampai coklat tertutup oleh adonan. Dan yang terakhir, siapkan campuran tepung terigu dengan air dan siapkan tepung roti pada mangkok yang berbeda. Kemudian celupkan terlebih dahulu adonan yang sudah berbentuk bulat ke dalam campuran tepung terigu dan air. Selanjutnya celupkan pada tepung roti. Goreng sampai dengan warna kecoklatan dan bola-bola tape siap dihidangkan. Nah, berikut ini merupakan foto, logo, dan produk bola-bola tape. Yang pertama ini bola-bola tape setelah digoreng, kondisinya seperti ini, terus ada logonya juga. Dan ini packagingnya kita menggunakan styrofoam dan di bawahnya dilapisi dulu kertas nasi ya teman-teman. Dan kita juga taburin di atasnya itu parutan keju. Dan ini foto yang ketiga ini, dalamannya coklat. Lihat ini, coklatnya lumer sekali ya teman-teman. Itulah presentasi dari saya mengenai bisnis model kanvas bola-bola tape. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.